perlahan tuh. Gerbang juga udah nyaris banget nutup. Si Thomas tiba-tiba lari masuk ke dalam labirin itu. Untung loh, dia berhasil lolos dari gerbang itu. Ternyata gerakannya dia cepet juga ya. Tapi abis itu dia baru tahu kalau Albi tuh disengat kayak Ben kemarin. Minho juga kelihatannya bingung ya harus gimana. Minho tadinya mau lari nyelamatin diri sendiri. Tapi Thomas bilang mereka harus tetap bawa Albi. Minho sempat marah-marah ke Thomas nih, karena si Thomas bersikeras buat ngamanin Albi dulu. Mereka akhirnya nemu tembok yang ada tumbuhannya gitu. Nah, mereka mau ngegantung Albi di sana. Pas lagi narik-narik, tiba-tiba di ujung ada Griever yang udah muncul. Saking takutnya, Minho kabur duluan. Thomas usaha buat nahan ranting yang ngegantung Albi sambil ngumpet, nyelip ke dalam tumbuh-tumbuhan gitu. Griever ini kelihatan bentuknya kayak kalajengking ya, tapi ya gede bener. Abis berhasil nyembunyiin Albi, dia juga pelan-pelan mau kabur. Ternyata ketahuan, dia dikejar-kejar sama monster itu. Sampai akhirnya dia ketemu lagi sama Minho. Pas mereka mau ngelewatin labirin yang mau berubah pola, si Thomas berhenti. Mungkin niatnya buat mancing Griever itu biar ngikutin dia terus kegencet gitu kali ya. Semua udah nungguin mereka di depan gerbang, tapi mereka belum juga kelihatan. Pas udah pada balik, tiba-tiba mereka datang. Nggak cuma berdua, mereka juga bawa Albi balik ke Glade. Minho bilang ke semua yang ada di situ kalau si Thomas ini nggak cuma ngeliat, tapi dia juga berhasil nge-end satu Griever. Mereka ngadain rapat. Ini si Gelly nggak suka sama Thomas karena Thomas ngelanggar peraturan katanya. Tapi yang lain masih mikir positifnya. Thomas nyelamatin Albi kan? Minho juga ngebela Thomas karena si Thomas ini punya kemampuan jadi pelari. Akhirnya Thomas cuma dihukum di penjara semalaman atas keputusannya Nut. Tiba-tiba suara alarm dari lift pengiriman persediaan bunyi. Dan ternyata kali ini isinya cewek. Mereka semua bingung karena selama ini semuanya tuh cowok. Di tangan si cewek ini ada kertas yang tertulis kalau dia itu orang terakhir yang dikirim ke situ. Berarti itu juga mungkin persediaan terakhir buat mereka. Si cewek ini sempat beberapa kali nyebut nama Thomas sebelum pingsan lagi. Tapi Thomas tuh nggak kenalin siapa cewek ini. Thomas ngerasa harus cepat bertindak. Dia mau balik ke bangke si monster itu. Mau ngecek kali aja ada yang bisa dijadiin petunjuk. Minho setuju sama dia. Akhirnya Minho usaha ngajak beberapa pelari lainnya buat join. Mereka semua nemuin kayak semacam tabung gitu di dalam monster itu. Dan ada angka 7 yang nyala di situ. Jadi Griever itu ternyata robot buatan juga. Kirain binatang asli loh. Sore itu Minho ngajak Thomas ke gubuk di tengah hutan. Di situ Minho bikin miniatur dari labirin dari hasil penjelajahannya selama 3 tahun. Tapi selama ini Minho nggak bisa nemuin jalan keluar dari labirin itu. Jadi Albi minta Minho buat ngerahasiain ini semua, biar semua orang tetap punya harapan bisa keluar dari sana. Tapi setelah nemuin tabung yang ada angka 7-nya itu, Minho jadi yakin kalau itu petunjuk jalannya.
Soalnya mereka juga pernah nemuin dinding yang ada tulisan angka 1-8. Nah, tiap malam labirin itu kan berubah pola. Terus ngebuka bagiannya juga ganti-gantian. Besok itu 6, terus 4, 8, 3. Dan polanya selalu sama. Lagi asik-asik mecahin teka-teki, mereka dikasih tahu kalau si cewek itu udah sadar. Dan malah bikin keributan saking kebingungannya. Akhirnya Thomas nyoba naik ke atas buat nenangin. Cewek ini ternyata juga udah inget kalau namanya tuh Teresa. Udah dijelasin semuanya, si cewek ini jadi lebih tenang. Mereka juga inget satu kenangan yang sama nih, tentang kalimat Wicked itu baik. Aneh sih ya. Terus dia ngasih tahu Thomas kalau di kantongnya dia ada semacam serum gitu. Nah, mereka niatnya mau nyoba nyuntikin itu ke Albi. Albi yang sempat berontak, pas disuntikin itu langsung bisa kalem gitu. Besoknya, Thomas sama Minho nyoba nyari jalan dari petunjuk tabung itu. Tabung itu ngasih sinyal petunjuk ke arah gerbang gitu. Pas tabungnya ngedeket, gerbangnya otomatis kebuka. Tapi tiba-tiba kayak ada sensor yang scan mereka gitu. Terus gerbang itu ketutup lagi, dan semua labirin jadi berubah pola. Untung aja mereka berhasil balik ke Glade lagi. Semua nunggu kabar dari mereka berdua. Menurut mereka, gerbang masuk Griever itu bisa jadi juga jalan keluar buat mereka. Lagi pada ribut-ribut, Teresa datang ngasih tahu Albi udah sadar. Tapi si Albi ini bilang kalau dia inget semuanya. Dia bilang Thomas itu orang kesukaannya mereka. Mungkin yang dimaksud mereka itu organisasi yang eksperimen ini kali ya. Yang nambah kepanikan, malam itu semua gerbang gak ada yang bisa nutup. Gak lama, Grievers pada masuk ke Glade dan nyerang mereka. Chuck ketangkep sama capit ekornya si Griever. Tapi Albi berhasil nebas ekornya itu, jadi Chuck bebas. Thanks, Albi. Malah Albi yang sekarang ketangkep. Dia nyerah, tapi dia minta Thomas buat ngeluarin mereka semua dari situ. Thomas ngerasa jadi penyebab semua ini kan ya. Jadi dia mutusin buat nusukin ujung tabung itu ke perutnya, biar dia pingsan. Kenapa? Karena dia lihat Albi yang habis pingsan, jadi bisa inget semuanya kan. Besoknya, dia jelasin kalau Glade ini tuh semacam tempat kayak buat nguji eksperimennya organisasi Wicked itu. Dia juga ngaku kalau selama ini dia sama Teresa kerja di organisasi itu. Ngamatin semua orang di Glade sampai akhirnya dia juga dimasukin ke situ. Nah, ini udah mau sore. Gally sama pengikutnya mau numbalin Thomas sama Teresa nih, gara-gara dianggap jadi penyebab masalah. Tapi ternyata mereka semua udah nyusun rencana buat ngelepasin diri. Dibantu sama Minho, Newt, Albi, dan Chuck. Mereka juga ngajak siapa aja yang mau ikut mereka. Udah mau deket sama gerbang yang kemarin itu, tapi sayangnya ada Grievers di ujung sana. Mereka semua kerjasama buat nahan Grievers selagi Chuck sama Teresa nyoba ngebuka gerbang itu. Di gerbang terakhir ada kode yang harus dimasukin. Mereka kepikiran sama urutan pola labirin.
71526483. Akhirnya gerbangnya kebuka. Mereka ngikutin lorong itu sampai ketemu pintu keluar. Pas dia buka, ternyata itu nembus ke labnya Wicked. Orang-orang di organisasi itu udah pada tewas di situ. Thomas muter rekaman dari si direktur organisasi ini, Dr. Ava Page. Di situ dokter itu bilang kalau mereka ngelihat rekaman ini berarti mereka udah berhasil ngelewatin ujiannya. Dia juga bilang matahari udah ngancurin bumi. Setelah itu muncul virus mematikan yang nyerang otak. Virus ini disebut flare. Jadi virus ini ngebikin manusia jadi kayak zombie gitu ya. Nah, katanya mereka ini tuh lagi diuji coba buat pengembangan obatnya itu. Di video itu kelihatan pasukan bersenjata udah ngambil alih lab itu. Jadi si dokter ini langsung nembak dirinya sendiri. Abis itu pintu keluar kebuka. Tiba-tiba si Gelly muncul dari belakang bawa-bawa pistol terus nembak Thomas. No. Lee, don't. He's been stung. Di saat bersamaan, Chuck ngelindungin Thomas dan Minho ngelempar tombak tepat ke dadanya Gelly. Thomas. Look at me, Chuck. Look at me, all right? No, Chuck. You're gonna get them yourself. Remember, I told you that. Thank you. Thank you. Tapi sayangnya Chuck gak bisa bertahan. Pesan terakhirnya Chuck, dia minta Thomas buat ngasih patung ukirannya itu ke orang tuanya kalau nanti ketemu. Gak lama datang pasukan bersenjata. Mereka semua dibawa naik ke helikopter buat dibawa lagi ke suatu tempat. Nah, anehnya, di akhir sini nih kita lihat ternyata si Dr. Page masih hidup. Dan dia juga bilang kalau mereka semua yang berhasil keluar dari labirin itu bakal ngelanjutin ujian ke tahap kedua. So let's move forward. It's time now to begin.